Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners terdakwa sindikat produksi dan peredaran uang palsu Anar Salahuddin Sampetoding melontarkan pernyataan mengejutkan dalam sidang pledoi perbandingnya. Dan juga Anar dituntut 8 tahun penjara dan juga denda 100 juta rupiah. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Sayid dari Goa. Selamat malam rekan Sayid. Selamat malam, dapat terhubung dengan kami di studio. Ya, selamat malam. Rekan Sayid Dapat dapat disampaikan seperti apa berjalannya sidang hari ini terhadap terdakwa Anar Salahuddin Sampetoding selaku pembuat dan juga peredaran uang palsu. dapat kami laporkan bahwa sidang akhirnya setelah 3 kali ditundanya sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Anar Salahuddin Sampetoding uh, dalam kasus sindikat uang palsu yang menjeratnya, ini akhirnya dia menghadiri sidang perkara tersebut, di mana jaksa penuntut umum uh, membacakan tuntutan uh, terhadap terdakwa Anar, di mana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 8 tahun, subsidiar 1 tahun dengan denda uh, 100 juta rupiah. Jika tidak dibayar, maka digantikan dengan Baik, dan juga rekan Said, apakah hari ini ada pengajuan banding begitu dari pihak terdakwa sendiri? untuk pihak masih agenda tuntutan. Tuntutan itu jaksa menuntut 8 tahun penjara. Sedangkan untuk jadwal sidang lanjutan jadwalkan pada pekan depan, pekan depan. Dan dalam sidang perkara uang palsu ini, setelah sidang pembacaan tuntutan, terdakwa Anar membacakan pledoi pribadinya, di mana dia mengejutkan suasana sidang sebab dia mengaku dimintai uang terhadap pendukung sebesar 5 miliar untuk dituntut bebas demi hukum. Sehingga Anar Salahuddin menyuruh istrinya, karena dia sedang berada di uh, rumah tahanan, namun istrinya dalam pernyataannya tidak menyanggupi hal tersebut, sehingga yang disebut penghubung dari jaksa tersebut itu pun menurunkan nominalnya hingga 1 miliar, namun dengan tuntutan 1 tahun. Tetapi Anar mengaku tidak menerima hal tersebut, karena dia mengaku tidak terlibat dalam sindikat uang peredaran uang palsu maupun produksi uang palsu ini. Sementara jaksa penuntut umum Arya juga membantah akan hal tersebut, bahwa permintaan terhadap uang tersebut maupun penghubung itu tidak benar. Bahkan jaksa membantah bahwa tidak mengenali atau mengetahui orang yang telah disebutkan namanya oleh Anhar pada saat pembacaan pledoi pribadi terdakwa Anar Salahuddin sampai demikian. Ya, baik, dan juga rekan Said ini rupanya ada katanya ada indikasi pemerasan begitu atau permintaan sejumlah uang begitu. Nah, untuk pastinya itu kapan terjadi menurut dari terdakwa? Menurutnya pada saat dia sakit, diketahui Anar sampai coding
halangan hadir 2 kali karena alasan sakit. Dia mengungkapkan juga alasannya dia menderita sakit perut dan tekanan darah rendah begitu, sehingga dia eh, tidak menghadiri sidang. Dan pada saat itulah dia mengaku diiming-imingi atau diminta dan juga diperas oleh oknum yang disebut sebagai penghubung dari jaksa tersebut. Baik, nah untuk lanjutan ataupun juga penyelidikan lanjutan terkait dengan adanya dugaan permintaan sejumlah uang ini, mungkin apakah juga ditindaklanjuti begitu rekan saya? Untuk hal tersebut belum ada penjelasan dari pihak kejaksaan karena sampai saat ini barulah pembantahan terhadap dugaan suap untuk sebesar 5 miliar tersebut. Untuk sidang selanjutnya akan dijadwalkan kapan, rekan Sayid? Sidang lanjutan sindikat uang palsu ini dijadwalkan pada Rabu pekan depan. Baik, terima kasih rekan Sayid atas laporannya dari Kabupaten Goa. Kami menantikan update berita dan juga peristiwa lainnya dari Goa dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan sidang lanjutan terkait dengan tersangka pembuatan uang palsu dan juga pengedaran uang palsu di Goa, Sulawesi Selatan. Karena saudara menyatakan sehat bisa mengikuti persidangan, hari ini jadwal persidangan kita adalah tuntutan ya, sudah siap? Sudah siap. Silakan dibacakan dari ahli persidangan yang harus dijalani. Kami majelis hakim berharap saudara sehat menjalani sampai kepastian. Bank BCA dengan nomor rekening 131157998 atas nama Muhammad Syafiqah Mandara Muslim terdakwa anak sampai pergi dan kapasitas tanggal 27 Agustus 2025 ditandatangani penuntut umum selesai. Kemudian saya memeriksa di pengadilan perkara ini memutuskan satu menyatakan sejawatan bersama lagi terbukti secara sah dan mengakibatkan kesalahan dalam tindak pidana yang melakukan perbuatan produksi, menjual, membeli, ekspor, menyimpan atau mendistribusikan untuk cetak, alat cetak, cetak atau alat lain yang digunakan untuk membentuk palsu sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama perihal pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang penjara selama 8 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah menjalani denda sebesar 100 juta rupiah dengan sekitar apabila tidak dibayar maka nanti penjara selama 1 tahun. Oleh penuntut umum memutus penghubung bernama Muhammad Ilham Sam bertemu saya di Rutan Makassar untuk meminta uang sejumlah 5 miliar. Agar tujuan saya agar tujuan saya bebas dari hukum atau tuntutan berat. Kalau tidak terpenuhi tuntutan berat, kalau tidak terpenuhi saya itu kalau saya tidak penuhi yang mulia saya dituntut berat. Dengan alasan saya tanya alasannya apa? Karena dia bilang tidak alasan sertifikat Bank Indonesia itu dan sertifikat barang dan negara itu sejumlah 3 triliun ada aslinya katanya di kejaksaan. Jadi saya nyatakan kalau aslinya tolong belajar saya dan kenapa dia dibiarkan dalam persidangan, kenapa waktu persidangan di bawah fotokopinya? Karena kesibukan perkawinan putri saya ya bulan Agustus itu, istri saya setelah itu istri saya diminta untuk menghadap dalam bertemu di kantor kejaksaan ditemani oleh penghubung sejumlah 4 orang penghubung termasuk istri saya untuk mengklarifikasi permintaan 5 miliar tersebut yang mulia melalui penghubung dan istri saya menyatakan
tidak sanggup dan tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.